belajar. Ya, kita sampai pada materi keempat tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah NKRI. Wilayah NKRI ini ada 4. Pertama adalah wilayah laut, kedua wilayah darat, ketiga wilayah udara, dan keempat wilayah ekstra teritorial. Apakah saja pengertiannya ini? Mari kita bahas bersama-sama nanti di sini. Yang pertama adalah batas laut. Jadi batas laut ini adalah batas wilayah lautan atau pantai yang mengelilingi kepulauan-kepulauan di wilayah negara Republik Indonesia. Ada berapa wilayah laut? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama perairan pedalaman. Apa itu perairan pedalaman? Jadi perairan yang ada di Indonesia yang berdasarkan apa? Patokannya apa? Dari sisi darat pantai Indonesia. Ini adalah perairan kepulauan. Yang kedua, perairan kepulauan. Apa itu? Oke, jadi perairan yang ditarik berdasarkan garis dari kalian. Dari garis apa? Berdasarkan apa? Garis pangkal. Garis pangkal. Dari garis pangkal. Ya, pangkal apa? Pangkal apa? Pangkal lurus dari kepulauan. Yang ketiga, laut teritorial. Laut teritorial ini pantai yang berada di luar kepulauan Indonesia. Dan dari berdasarkan dari batas daratan. Bisa ditolong? Febri 5 juta. Tidak dulu. Ajar. Ya. Oke. Nanti garisnya. Kemudian batas laut teritorial berdasarkan garis merah. Nah, ini yang membatasi sebuah wilayah. Ini adalah batas laut. Yang kedua, wilayah daratan. Ini jadi di mana tempat berlangsungnya pemerintahan negara Republik Indonesia. Daratan, kalau daratannya Indonesia itu berupa kepulauan. Ada berapa pulau? Kira-kira ada berapa pulau besar? Pulau besar. Yang mana di sini? 5. Inilah ada pemukiman, kemudian ada pusat perbelanjaan, apalagi perbelanjaan, pusat perkantoran, apalagi sekolah, terus rumah sakit, kantor polisi, perkantoran, terus pertanian ya, persawahan, ada pegunungan,
Kemudian yang sumber daya alam yang ada di bumi apa? Pertambangan. Kawasan Kalimantan banyak tambang, minyak ya. Di sini banyak tambang, timah. Di sini banyak tambang emas. Di Sumatera banyak tambang, ya, batu bara. Kemudian di sini provinsi sini, Bangka Belitung, timah. Kemudian perkebunannya menghasilkan apa saja? Sawit, kelapa sawit, karet, kopi, lada, coklat, jagung, kemudian ada padi, lembu padi di Pulau Jawa. Kemudian sumber daya yang ada yang berikutnya batas wilayah udara. Yang ketiga nih, udara. Jadi udara ini berat tempatnya itu jadi di atas permukaan dari wilayah daratan. Coba, kalau di sini itu apa namanya? Kalau di situ daratan, nah terus atasnya sudah masuk udara belum? Udara belum? Sudah. Setinggi ini sudah masuk udara belum? Hah? Sudah. Sudah melewati batas di mana pesawat melintas, baru batas udara. Ya kan? Kan ada hukum udara nih, di mana batas-batas negara lain bisa melintasi pesawat terbangnya, ya ada batas-batas tersendiri. Misalnya helikopter. Ya kan? Helikopter kita tuh batas mana sih terbangnya? Yang biasa lewat di atas sekolah kita. Melebihi pohon nggak? Iya. Itulah batas udara ya. Kemudian terakhir batas yang keempat ekstrateritorial. Apa itu? Wilayah suatu negara yang berada di luar atau berada di negara lain. Contohnya adalah kantor kedutaan, kantor diplomatik. Jadi negara Indonesia ini memiliki wilayah ekstrateritorial itu lebih dari 100 negara. Karena ya kedutaan KBRI-nya kan ada di setiap negara, ya kan? Kemudian selain kantor kedutaan atau kantor diplomatik di negara lain, ini ada lagi satu yang merupakan wilayah ekstrateritorial, yaitu bendera. Misalnya kapal laut Indonesia yang ada benderanya merah putih, di mana dia berlayar, disitulah wilayah dia tempat berlayar itu masih merupakan wilayah Indonesia. NKRI. Kapal yang sedang berlayar dengan ada bendera merah putih yang berkibar, itu batas masih diakui, diklaim itu masih Indonesia. Itu siapa Indonesia? Dilihat dengan simbolnya apa kalau dunia itu? Bendera. Kalau sudah di luar yang dikenal warna benderanya. Coba kalau kamu ada di TV itu ada bola kan? Ya, bola yang kamu kenali dulu apa? Bendera. Misalnya Singapura lawan bendera, Malaysia itu benderanya kan? Ya kan? Kalau Piala Dunia itu biasanya Spanyol dengan Inggris. Benderanya. Iya. Jadi bendera itu adalah simbol sebuah negara yang dapat dikenali oleh negara lain. Inilah tadi batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Ada batas apa? Batas laut, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau sampai sini? Kalau tidak, belum ibu yang tanya. Oke. Kalau tidak ada ibu tanya. Coba Kaisa jawab ya. Kaisa.
Kaisar, tadi batas lautan, batas teritorial itu ditunjukkan dengan garis apa? Garis apa nih? Coba dibaca. Coba dibaca. Batas laut teritorial itu apa? Yang ketiga. Itu jalur laut yang sebenarnya 12 mil laut yang akan diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Garis pangkal kepulauan ini 12 mil. Di sini misalnya. Ini ada garis pangkal. Coba ke sini tunjukkan. Tunjukkan di sini gambarnya. Garis pantai tadi ya, dia jaraknya 12 mil dari garis pangkal ke kepulauan Indonesia. Urutan ini sampai mana saja? Ya. Ya, mana lagi? Ya, utara. Ya, sekarang lagi dia berbatasan lagi dengan arah Filipina. Ya. Oke, bawah Papua New Guinea, berbatasan dengan Australia. Ya, benar. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Itu tadi wilayah teritorial. Berikutnya coba mana Jaka? Jaka. Tadi ada batas wilayah daratan, ya. Salah satu wilayah daratan ini adalah kandungan yang ada di bumi Indonesia. Nah, kalau Ibu tunjukkan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini memiliki sumber kekayaan alam apa saja? Hah? Tambang. Apa di sini? Tambang apa nih di sini? Banyak pertambangan. Tambang minyak. Di daerah Samantan, kemudian daerah Banjarmasin, daerah Pontianak. Ini adalah merupakan wilayah daratan di mana daratan ini memiliki kandungan kekayaan alam. Berikutnya batas. Nah, sekarang batas wilayah Indonesia daratan yang berbatasan dengan dengan negara Malaysia. Coba ditunjukkan maju ke depan, Amanda. Amanda. Apa Bu tadi? Batas teritorialnya mana ini antara Indonesia dengan negara Malaysia? Malaysia. Nah, gambarnya. Itu nah. Malaysia itu kalau bagian barat adalah nempelnya dengan Pulau Sumatera. Kalau Malaysia bagian timur nempelnya dengan Pulau Kalimantan. Mana Kalimantan? Kalimantan mana? Kalimantan. Hijau. Aduh. Itu Kalimantan. Terus batas Malaysia mana? Malaysia ini mana? Malaysia. Coba ada yang bisa bantu? Sini maju. Ayo. Sini. Ayo, batas Malaysia mana? Batas teritorial antara Malaysia dan Indonesia.
tadi masih garisnya tadi masih nyambung yang dari Malaysia Timur ya. Ya, oke. Balik depan dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Paham sampai sini? Paham? Paham? Bu paham? Paham. Bu ya? Kenapa harus ada batas udara? Kenapa harus ada batas udara? Karena udara itu adalah masih ruang lingkup batas sebuah negara tadi ada masuk ke dalam lingkup internasional. Jadi setiap negara harus punya batas wilayahnya mana. Nah, di situ masuk dalam domain kekuasaannya, domainnya angkatan udara untuk keamanan pertahanan udara. Kalau tidak ada batas wilayah udara, nanti dengan enaknya misalnya negara lain masuk ke dia masuk terbang di atas daratannya Indonesia dengan mudah. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum internasional tentang batas-batas wilayah udara, dengan seenaknya bisa mati dong, kita mati dibom dari atas. Ya, itu semua demi kepentingan pertahanan keamanan sebuah negara. Jawabannya. Ada lain? Ada lagi? Paham sampai sini? Paham? Paham. Nah, cek lagi. Siapa yang sebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.